Dik, Cek. halus. Nadana udah ada tinggi kan? Untuk Laun teuing tapi tenang lah. siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya mau ngobrol sama orang ini. jadi kalau misalkan Baraya nonton channel saya sejak lama, setidaknya sejak 1 atau 2 tahun yang lalu, Baraya akan tahu bahwa saya kalau syuting malam itu pasti di satu tempat outdoor yang suka ada tukang bakso tahu lewat tak 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 keras. Nah ini makhluknya. Udah Bang Kang? Alhamdulillah. Salaman dulu. Nah ini sekarang kita akan berbicara tentang hal-hal yang gak penting dengan orang yang dalam tanda kutip gak penting. Jadi ini adalah podcast yang saya terinspirasi dari Gayatri Spivak. Jadi orang India. Jadi dulu tuh ada orang India yang setelah kolonialisme dia mempertanyakan kenapa orang-orang bawah itu gak pernah punya kesempatan untuk ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada penelitian tentang orang miskin, yang ditanya penelitiannya itu bukan orang miskin tapi orang kayanya gitu. Jadi kalau misalkan tentang sebuah budaya, sebuah bangsa, pasti yang menjadi penelitiannya itu adalah orang-orang kayanya, orang-orang besarnya. Jadi penulisan-penulisan kuno gitu ya, misalkan ya rajanya. Baheula mah misalkan Ken Arok, tapi kan kita nggak pernah tahu itu pembantunya Ken Arok namanya siapa gitu, karena orang-orang yang dianggap marginal, orang-orang yang dianggap bawah tuh emang sejak dulu gak pernah punya kesempatan untuk berbicara. Sekarang kita ngobrol dengan orang yang dalam tanda kutip itu dianggap oleh orang lain gak penting atau oleh pemerintah sehingga tidak dijadikan, sehingga mereka tidak punya peluang untuk berbicara di ruang publik. Gitu Kang. Akang teh ya seperti yang dulu ya. Akang teh sampai sekarang masih jualan bakso tahu. Masih. Masih siomay. Masih siomay bakso tahu. Akang punten sekarang usianya berapa? 24 tahun. 24 tahun. 24. Bos, boleh sambil lihat situ kan? Oh, siap. 24 tahun. Ya, tapi ngobrol lagi ya Siap, gitunya. Siap. 24 tahun kenapa tuh pesawat lewat? Kenapa memutuskan untuk jadi tukang bakso tahu? Ya, mungkin karena jualan itu ya lebih nyantai gitu kan, beda sama kerja kan. Kalau kerja misalkan kita itunya gajinya bulanan, kalau gitu kan. Kalau misalkan jualan mah tiap hari pendapatan meskipun sedikit juga ada lah gitu soalnya. Oh, jadi tapi pernah kerja di pabrik maksudnya gitu? Pabrik pernah, tapi pabrik kecil-kecilan, merantau mungkin lah. Tepatnya merantau. Adik Akang tuh orang mana? Aslinya saya orang Sumedang. Oh, Sumedang. sekolah juga dulu di Sumedang. Sekolah dulu di Sumedang. Jadi ke Bandung mah cuma untuk kerja. Ini yang terakhir ke Bandung kerja terakhir sekarang. Jadi keluarga semuanya di Sumedang. Sekeluarga semuanya di Sumedang. Udah nikah? Belum. Baru mau, insya Allah tahun depan mau lah. Oh gitu? Insya Allah tahun depan. Berarti sudah ada modal ya? Sudah. Orang Sumedang? Orang Sumedang. Beda kabupaten, Majalengka. Oh Majalengka. Oh iya Majalengka. Kabupatennya Majalengka. Enggak, ini bakso tahu itu kan bukan punya sendiri kan? Iya. Tetap bukan. kerja ke orang kan? Kerja ke orang. Ada bosnya. Ada bosnya. Ada bosnya. Nah, jadi kerja jadi tukang bakso tahu tuh gimana? Dari mulai kerja sampai kerja berikutnya, dari bangun tidur ke bangun tidur berikutnya tuh kumaha aja Kang? Oh, oke, siap. Jadi kalau bangun tidur itu bangun jam setengah 7. Jam setengah 7 itu kita ke kamar mandi dulu, biasa cuci muka. Nah, setelah itu langsung kita kerja Cuci muka unggulnya. Cuci muka unggul. Kerja masing-masing. Ada bagian-bagiannya, misalkan ada yang bikin gulung kol, ada yang motong-motongin tahu. Tahu kan ada 2 macam, ada tahu putih, ada tahu Sumedang, tahu coklat. Nah, ada yang tahu putih, ada yang tahu coklat. Terus ada yang giling kacang. Oh, itu tuh bareng-bareng? Bareng-bareng, jadi banyakan. Totalnya ada 5 orang. 5 orang di perusahaan bakso di tahu perusahaan Akang ya? bakso tahu totalnya itu ada 5 orang. Yang kerjanya. Yang kerja itu, yang jualan itu ada 5 orang. Nah, sama si bos 1 orang, jadi 6 orang. Termasuk si bos juga ikutan kerja. Ikutan dorong roda juga? Ikutan dorong juga, ikutan jualan. Tapi kalau si bos nggak tiap hari, kadang ada seminggu 3 kali gitu. Ada liburnya lah si bosnya.
Nah setelah itu kita habis motong-motong sama si bos, ada lagi satu temen yang lah lumayan badannya bapak-bapak gede, gede gitu, sama kayak si A gini gede. Nah jadi kan bikin adonan itu di wadah gede. Jadi kalau misalkan nggak ada tenaga mah nggak bakalan aduk. Jadi yang ada tenaganya biar aduk. Si bos sama teman saya yang satu bagian ngadon. Nah setelah beres adonan baru kita mulai sekitaran jam 7:30 lah mulai. 7:30 malam? Setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi mulai bikin cetak. Dari jam setengah 8 beres sekitaran paling lambat setengah 11, paling lambat, paling cepet jam 10 lah beres, tergantung pembikinannya. Kalau pembikinannya banyak, misalkan setengah 11 beresnya. Kalau misalkan bikinnya sedikit ya jam 10 juga udah beres. Setelah beres bikin somai, langsung berapa ratus itu teh? Beda-beda bawahnya, ada yang 500 per orang, ada yang 400, 500 ada yang biji, ya, biji 500 biji. Itu tuh udah campur kol apa semuanya total udah 500 dicampur sama somai, tahu, kol, paria, kentang, semuanya dicampur. Setelah itu langsung beresin roda, ngelap-lap roda, lap kaca, bersihin pokoknya biar ya konsumen itu tertarik lah, biar bersih, nggak caludi. Ya apa? Setelah beres, selesai lap roda beres, langsung beresin somai di apa namanya, di entep, di entep kela bahasa Indonesia apa di entep? Disusun. Nah disusun, setelah disusun beres langsung bersih bekas pekerjaan tadi. Setelah beres langsung makan jam 12-an, jam 11. Oh, jam 11. Jam 11 makan, setengah 12. Nah, makan. Makannya itu bakso tahunya itu dimakan. Bukan. Makan nasi. Makan biasa bareng-bareng. Setelah makan, nah, beres. Langsung bisa tidur dari jam setengah 12 sampai jam 2 tidur. Oh, istirahat. Tidur. Jam 2 bangun, nyalain kompor, manasin. Bisa nyantai dulu, ngopi mungkin. Setelah udah panas, udah mendidih airnya, sekitaran jam 3 atau selepas asar lah tepatnya. Setelah asar berangkat. Ada yang setelah asar, ada yang jam 3. Beda-beda sih kalau masalah berangkat mah. Ada yang setengah 3. Tapi 6 orang tuh udah punya daerah masing-masing. Semua orang tuh punya apa? Punya tempat keliling masing-masing. Nah, dulu ini ke depan rumah saya yang dulu. Sekarang mah saya nggak khawatir bahwa saya udah punya rumah baru, itu udah beda. Jadi nggak berisik. bukan nggak berisik. Jadi nggak takut ketahuan kalau saya wawancara ini gitu. Karena sampai sekarang juga masih di wilayah situ ya. Masih di wilayah tempat si A dulu di situ masih. Jadi dari berarti berangkatnya pada asar. Pada asar. Kelilingnya dari rumah dulu. Dari rumah perjalanan itu kan kelilingnya kalau kan nggak ada jalan alternatif, apa itu jalan cepat itu jalan pintas, nggak ada jalan pintas, jadi otomatis harus muter ke arah nah kalian muter itu sekalian keliling sampai Arizona. Itu sekitaran saya pernah hitung pakai waktu sekitaran 1 jam. Dorong roda 1 jam perjalanan. 1 jam. Nah itu teh ke lokasi tempat jualan. Ke tempat mulai jualan. Jadi kalau di sepanjang jalan ada yang mau beli gimana? Kalau misalkan ada ya di sepanjang jalan, kalau misalkan ada yang beli ya diladangin, kalau nggak ada ya terus aja. Karena jalan. Memang lokasinya udah targetnya ke sini. Karena pedagang yang lain ada di tempat wilayah tertentu, wilayah lain. Berarti udah sampai di ini kan tadi 1 jam ya, sampai ke lokasi itu, muter-muter di lokasi itu sampai malam. Muter-muter dari berarti sekitar jam 5-an sampai sini ya? Sampai sini. Bener jam 5, jam 5 ya, sampai
sampai 5. lokasi itu jam 5. Jam 5. Terus ya jalan dikit, ngetem lagi. Jalan dikit, ngetem. Kadang ya masuk ke gang-gang gitu. Masuk ke gang. Kan sekarang mah itunya ada pembangunan rel yang baru. Dulu mah kan bisa nyambung, misalkan masuk ke gang, muter lagi ke sini, masuk, muter lagi. Sekarang mah nggak bisa. Jadi harus masuk ke gang, putar balik. Putar balik, masuk ke gang, putar balik lagi gitu, nggak bisa diterusin. Iya, emang. Tapi kalau misalkan udah berapa jam kerja sampai sehabisnya gitu atau gimana? Kalau saya sih di target, gak tahu kalau yang lain mah. Soalnya ya mau nikah jadi di target gitu. Di target harus nyimpen segitu setiap harinya ya. Segitu tuh boleh dikasih tahu gak? Kalau enggak apa-apa atau enggak. Oh enggak, dirahasiakan. Rahasialah. Tapi segitu banyak. Segitulah. Nah, itu ditarget sampai jam? Pokoknya target sampai jam 12. Malam target. Kalau misalkan masih belum, pokoknya jam 12 itu target. Kalau masih belum sesuai target, keliling lagi sampai jam 1:30, 2. Oh, yang sekalian pulang. Target penghasilan tadi itu ya. Sekalian pulang. Tapi bisa nggak sih kita nyelonong ke lokasi lain yang bukan di situ gitu? Bisa saja, bisa saja kalau kita ke tempat lain, ke daerah lain, tapi mungkin pembelinya kan belum tahu. Oh iya. Karena kalau di lokasi ini udah ada yang pelanggannya. Udah ya? Banyak pelanggan. Saya kan pelanggan baheula. Kan susah kalau belum pelanggan mah, belum ada langganan mah yang beli juga. Misalkan ke daerah baru. Jadi kalau daerah baru orang teh masih bertanya-tanya, lihat dulu gimana orangnya gitu. Kadang-kadang kan adalah 1-2 yang pengen nyobain resah gitu. Gitu. Jadi daripada ke daerah lain ya mendingan yang pasti-pasti aja. Ya tapi pokoknya jam 12 pulang we ya. Atau kalau misalkan belum kecapai target sampai 1:30 gitu. Tapi itu sampai 1:30 malam emang masih ada yang beli? Ada yang lapar. Ada yang lapar. Ada yang bangun, suka ada yang bangun, yang lapar mah ada we. Kan dia tak suka sahur gitu. Sahur. Atau ada yang ini pengalaman misalkan yang beli teh bolong belakangnya gitu. Alhamdulillah selama ini jualan hampir 3 tahun belum pernah yang gitu-gitu mah belum pernah. Oh, berarti jualan itu sejak tahun 2001 berarti 2021. Oh, gak ada yang aneh-aneh gitu kalau ketemu preman, ketemu bencong, maaf ya. Alhamdulillah ketemu banyak mungkin orang yang mabuk, mungkin yang rese-rese gitu. Alhamdulillah ngehargain ya, tetap beli meskipun dalam keadaan posisi oleng gitu kan, pusing gitu, tetap aja beli. Nggak pernah majeg-majeg, nggak pernah minta. Alhamdulillah lah. Oh, syukur tuh ya. Alhamdulillah. Jadi bararager. Ya. Nah, terus ada pengalaman yang aneh gitu yang selama jualan kayak gitu tuh? Yang aneh? Iya, maksudnya aneh teh yang unik gitu, yang nah kenapa kayak gini gitu? Gak ada ya? Gak ada. Oh, gak ada. Gak ada. Udah baru 3 tahun. Tapi udah baru 3 tahun. Tapi berarti jadwalnya tuh selesai jam 12, baru berarti sampai rumah jam 1-an. Selesai itu tuh kalau misalkan ya. Oh, sekitar jam 1-an. Sekitar jam 1-an, sejam perjalanan. Jam 1 ini itu berarti tidur sekitar jam 1:30-an. Enggak, tidur jam 2-an. Oh, tidur jam 2. Soalnya kalau misalkan beres misalkan jam 12, pulang ke rumah jam 1. Jam 1 itu kita langsung beres-beres buat cuci tempat bekas jualan, iya. Cuci tempat bekas jualan kayak wadah buat panci siomay, terus wadah bumbu, wadah sambal. Berarti Akang teh tinggalnya di perusahaan itu? Di perusahaan tinggal bosnya sama si bos. Berarti ya? Bosnya alhamdulillah baik pisan. Alhamdulillah. Jadi si bosnya juga ikut ngedorong, si bos yang anak buahnya juga ikut, tapi ya bagi hasil. Bagi hasil. Berarti emang ngemodalan gitu si bosnya. Alhamdulillah. Ya mungkin karena dia juga udah pernah ngalamin kayak Akang gitu ya. Iya. Jadi nggak maksa, nggak kayak gimana gitu? Nggak maksa sama sekali. Malahan saya juga pernah ke si bos bilang dulu bilang kayak gini, bos kalau misalkan saya mau jualan sendiri, kalau insya Allah lah
nggak tahu kalau apa namanya rezeki mah. Punya modal, saya mau jualan sendiri bisa nggak bos? Malahan si bos seneng bilangnya, silakan kalau mau jualan mah bagus, kamu berarti pengen maju hidupnya. Wah itu saya harusnya ini wawancara si bosnya ini selain pintar juga baik ya. Itu kamu berarti punya punya pemikiran kamu biar kedepannya maju. Nah, tapi untuk sekarang mungkin kamu kan masih bujang, belum bisa. Soalnya kan belum namanya bujang lah, uang itu masih masih berantakan. Berantakan ya? Masalah uang malah. Nggak ada yang nggak ada yang ngatur-ngatur. Kecuali kamu kalau misalkan udah nikah, baru silakan mau jualan di tempat yang sekarang juga silakan. Oh iya, bijaksana gitu. Itu si bosnya ya. Bosnya udah tua sepantaran. Sekitaran umur 50 kurang lah. Oh, 50 kurang. 50 kurang. 50 kurang. Ya berarti punya anak 2 ya. Oh, punya anak 2. Dari ini kan tadi katanya memang kapan-kapan, nggak tahu kapan kalau punya rezeki bakal sendiri. Tapi resepnya berarti ini ya, resepnya yang resep mah pasti masalah resep ya pasti sama si bos, tapi ya resep mah ya ngambil sama si bos, dikasih tahu mungkin dikasih tahu lah, bisa aja. Kalau kita mintanya secara baik-baik mungkin nggak bakalan pelit lah si bos mah gitu. Iya. Tapi berarti nanti ya kalau beneran teh sukses jadi tukang bakso tahu teh. Ke depan apa mungkin juga nanti rekrut orang untuk ngedorong juga sama kayak sekarang gitu. Tapi jadi bagian bosnya gitu. Insya Allah mungkin kayak gitu ya. Mungkin. Di Bandung atau di Sumedang? Di Bandung juga sih. Di Bandung juga. Oh, berarti nanti istri dibawa ke Bandung. Iya, dibawa ke Bandung. Udah ada rumah, udah rencana semuanya lah ya. Udah ada rencana. Wah, mantap. Berarti visioner ya, ternyata tukang bakso tahu itu visioner. Berpikir ke depan. Ini balik lagi ke, kan ini mah soal visi ke depan. Sekarang balik lagi ke masa lalu, Kang. Kenapa Akang lulusan SMA? Lulusan SD. Oh, SD. Oh. Lulusan SD. Sebenarnya sekolah sampai SMP kelas 2, cuman gak diterusin. Bohong. Bolos sekitaran 1 semester lah. Kenapa itu? Ya mungkin karena faktor ekonomi. Oh, faktor ekonomi. Gak dikasih bekal orang tua. Jadi kan dulu ke sekolah saya mah sekolah paling jauh. Yang biasanya orang-orang sekolah itu kan ke yang dekat sekolah negeri. Negeri kan. Nah, saya mah ke sekolah yang gratis gitu. Sekolah gratis. Tapi jauh. Tapi jauh. Loh, karena jauh jadi ongkos berat. Iya. Oh, gitu. Ongkos berat. Terus ya berarti sekarang jadi bakso tahu tuh ya karena pengen kerja, tapi memang pilihannya sedikit gitu ya. Iya. Mau ngelamar ke sana ke sini, tapi sempat kerja yang tadi itu kan, sempat kerja di pabrik. Sempat. Tapi pabriknya pabrik kecil, bukan yang pakai lamaran-lamaran kayak gitu, bukan. Kayak pabriknya pabrik kue roti kayak gitu, pabrik kerupuk kayak gitu, pabrik Kang, Ari target nih ke depan umur 30 tahun. Kan sekarang itu 24 nya. 24. Umur 30 tahun. Pengen punya penghasilan berapa, Kang? Dipikir-pikir dengan kemampuan Akang sekarang, dengan fasilitas yang ada, dengan istri yang sebentar lagi akan dinikahi. Kira-kira umur 30 tahun punya penghasilan berapa, Kang? Belum kepikiran sampai situnya. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Kan nanti teh Akang teh bakal punya anak gitunya. Kan harus kepikiran, meren. Si anak teh harus enggak boleh jajan, enggak boleh kayak tadi dengan sekolah teh susah gitu. Benar. Sampai akhirnya putus. Nah, kira-kira nih, ini mah kira-kira aja pikir-pikir. Perkiraan gitu. Perkiraan dengan kemampuan Akang sekarang, dengan resep bakso tahu yang sudah ketahuan dan lain-lain, tak kira-kira berapa penghasilan yang diinginkan di umur 30? Di umur 30 penghasilan per hari apa total? Per hari kan biasanya sekarang per hari ya? Per hari. Kalau misalkan nanti sekitaran
300 mungkin per hari. Untungnya itu teh. Bukan kotor. Kotor mungkin. Oh, kotor. Mungkin kalau mas sama bersihnya mungkin nggak nyampe segitu. Soalnya kan harus jajan. Kalau kotornya 300, bersihnya teh sekitaran 250.000 lah. Bersihnya. Wah, gede tuh. Iya. Yang itu buat kopi. Oh iya, berarti ya 50 mah cuma buat kopi. Kopi, air minum, jajan di jalan lah ya. Ganjal-ganjal perut. Coba kita hitung 250.000 sehari, kerja 30 hari. Iya. Enggak 30 hari, kadang-kadang dari 2 minggu, kayak sekarang 2 minggu sekali libur. Oh, 2 minggu sekali libur. Nah, saya mah, tapi kalau yang lain mah beda-beda, mungkin beda-beda ini. Cik pahit-pahitnya weh ya. Berarti 20 hari weh. Jadi 250.000 kali, jadi 5 juta tuh akan teh dapat penghasilan teh kalau kerja 2. Oh, lumayan juga ya tukang bakso tahu. Mungkin kalau sekarang mah nantinya. Mau itu mah nanti tadi kan. Banyak kalau sekarang malah paling disebutkan apa terserah kalau misalkan Akang mau sebutin syukur gitu. Sekitaran paling lah 100.000 mungkin. Sekarang tuh sepi-sepinya 100.000 sehari. Bersihnya udah bersih. Wah, lumayan. Alhamdulillah. Ya 3 juta berarti 3 juta teh kalau full 30. Kalau full itu sehari. Minimal saya ya nabung segitu sehari. Tapi itu mah pas pisan sama UMR Bandung lah ya. UMR Bandung teh berapa ya? 3 kurang dikit lah. Tapi cukup lah ya. Cukup. Itu teh ngontrak sama bos teh atau dikasih tempat tinggal? Dikasih sama si bos. Oh, dikasih. Jadi yang ngontrak mah si bos, kita mah ikut di situ, makan dikasih, tidur, pokoknya mah fasilitas dikasih sama si bos. Baik, itu si bosnya beneran. Baik. Sekalian si bosnya kesini kan di sininya sama istrinya, si bos sama istri sama anaknya, jadi dan udah akrab, udah kenal. Udah kenal. Alhamdulillah, jadi si bosnya itu mau si bos istrinya maupun si bos lelakinya, jadi nggak malu-malu, nggak comel. Jadi ke anak buah itu respect lah. Respect. Alhamdulillah. Hari sebelum terbuka. Sebelum kan berarti Akang teh harus belajar dulu itu sebelum bisa dagang bakso tahu teh. Pas pertamanya? Pas pertamanya iya belajar dulu. Banyak dimarahin atau kan banyak salah murid? Alhamdulillah enggak. Oh, enggak. Yang sekarang juga ada yang baru lah, ada yang baru-baru. Tapi kalau masalah namanya juga baru mungkin. Kalau ada kan misalkan bikin sama kekecilan, apa kegedean, ya itu mau sama si bos, mau sama yang jualan udah dimaklum lagi. Tapi mungkin sedikit dikasih masukan, sedikit diarahin. Misalkan kekecilan, nah segini, enggak dimarahin enggak. Ini sistem ekonomi yang pribumi banget gitu, sistem ekonomi yang kalau gede gitu, kalau ini gede kayaknya bagus ya. Jadi saling membina. Kekeluargaan gitu ya, semangatnya juga ya. Bener, kekeluargaannya kuat. Si bosnya juga ikut dorong, anak buahnya juga ikut dorong. Jadi sama-sama ngerti kesulitan dan kemudahan masing-masing gitu ya. Ya, kita pengen tahu siapa sih bosnya. Tapi ya sudahlah. Ini Kang, sedikit lagi weh. Kalau misalkan Akang nanti sudah jadi bos, misalnya iya kan target gitu ya, target misalnya sudah jadi bos. Kepikiran nggak bahwa mungkin di luar sana tuh ada tukang bakso tahu atau yang kerja seperti Akang tuh hidup kan Akang mah tadi tuh nyaman enak gitunya dengan si bosnya apa dikasih gitu. Tapi kan mungkin aja ada orang lain tuh yang hidupnya tuh gak nyaman gitu, dagangnya tuh dicarekan wae, dimarahin terus gitu ya. Ada. Pernah ketemu? Kayaknya mah ada mungkin. Yang pokoknya dulu ada mungkin yang jualan misalkan dari jualan yang lain mungkin. Nah, karena mungkin gak nyaman jadi pindah ke somai temen Akang yang itu tuh ada ya. Ada. Ya jadi gak semua bos bager gitu kan, gak semua bos baik gitu. Yang pernah saya rasain emang enggak semua bos baik lah. Ya yang Akang mah yang beruntung ya. Beda-beda. Enggak, nah maksud saya teh seandainya nanti Akang udah sukses, udah jadi bos gitu, kemudian bertemu dengan orang-orang yang tidak beruntung seperti itu,
sama Akang bakal ditolong atau ini disesuaikan aja dulu dengan budget saya gitu. Jadi maksudnya Akang akan prioritaskan dulu kekeluargaan nolong orang atau memprioritaskan ini modalnya masih kurang gitu, belum ada roda baru misalkan gitu. Gimana tah? Mungkin kalau keadaan terdesak mungkin meskipun pas uang pas juga mungkin ya nolong dulu. Ya karena Akang sekarang udah ngalamin ditolong gitu ya. Ngalamin ditolong. Soalnya dulu kan saya sebelum jualan bakso tahu, saya pernah sempat jualan batagor. Sekitaran 2 bulan jualan batagor. Nah, bosnya itu ya nggak pengertian. Terus masalah gajinya itu kecil, capeknya doang. Saya ke pasar jam 5, kalau jualan batagor ke pasar jam 5, pulang ke pasarnya sekitaran jam 6 lah. Bikin sendiri, ke pasar sendiri, terusan pokoknya mah sama sendiri gitu ya. Digajinya itu sama dia sehari itu 50.000. Kan Akang yang kerja. Iya, saya yang jualan. Yang belanja. Yang belanja. Saya yang bikin adonan. Sehari 50.000. Ari dia kerjanya apa? Dia juga jualan sama. Enggak, maksudnya ya dia kerja apa kan? Akang yang ngadon. Cuman minjemin rodanya aja gitu berarti. Minjemin roda sama bikin bumbu paling. Bikin bumbu juga sesekali lah. Sesekali. Jadi makanya saya keluar dari batagor. Nah, saya lama dulu di kampung. Nah, terus saya minta tolong sama yang sekarang kan belum punya nomor HP-nya, belum apa, sama temen. Tolong dikasih tahuin sama temen ke si bos bakso tahu somai. Saya mau ikut jualan. Terus kata dia, "Ya sok, kalau mau mah berangkat aja," katanya gitu. Malahan kalau nggak salah, ongkos juga dikasih. Oh gitu? Oh iya. Ya berarti Akang mah intinya mah dibantu sekali wehnya ditolong sama si bos. Ya makanya ke depan Akang bakal kalau sukses, amin ya. Amin ya. Sukses berarti Akang juga bakal prioritaskan nolong orang kayak gitu. Iya gitu benar. Ya ini sekali lagi ini adalah subaltern studies gitu. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang dipinggirkan. Ternyata ide gagasannya tentang ekonomi kerakyatan itu benar-benar terjadi ada di sini. Jadi silakan Akang simpulkan. Ini silakan Baraya simpulkan semuanya. Semoga ini inspiratif dan mungkin kapan-kapan kalau kita punya waktu, kalau kita punya ada kesempatan, kita akan panggil orang-orang yang lain juga yang dianggap tidak penting oleh masyarakat, dianggap biasa-biasa aja dan tidak pernah speak up di luar untuk menyampaikan pengalaman hidupnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Akang ada Akang ada kata-kata terakhir? Tidak ada. Kata-kata terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 menit, iya 28 ya, tapi sekitar 30 menit.